Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila
dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila, tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita, yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila, tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan
saling bergandeng tangan. Bineka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia berkebinekaan global kita. Gotong royong perjuangan diri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia berkebinekaan global kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bu Dian selaku Ibu Kepala Sekolah di SD Al-Islam 2 Jamsarang Surakarta, juga kepada teman-teman rekan-rekan guru SD Al-Islam 2 Jamsarang Surakarta yang saya cintai. Terima kasih atas sudah melonggarkan waktunya untuk hadir pada kegiatan hari ini. Aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya serta kesehatan kepada kita sehingga bisa berkumpul di tempat di ruang kelas yang indah ini. Kemudian tak lupa kita aturkan sholawat kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang insya Allah di hari akhir nanti memberi syafaat kepada kita semuanya. Bapak Ibu guru sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif tentang apa yang sudah saya pelajari pada program pendidikan guru penggerak angkatan 9 sebagai berikut. Tidak ada salahnya saya kembali memperkenalkan diri. Saya Deva Fatmawati, calon guru penggerak angkatan 9 di bawah bimbingan Ibu Sri Endastio ini sebagai fasilitator dan Bapak Adnan Miftahur Rosyid sebagai pengajar pelatih. Salam dan bahagia Bapak Ibu semuanya. Ada sedikit pantun nanti setiap baris bisa
sangat cakep, ngaten nggih. Ikan digoreng dengan minyak nabati. Tak pakai nasi diganti roti. Ku persembahkan diseminasi dengan hati. Untuk panjenengan guru sejati. Terima kasih Bapak Ibu. Di guru penggerak ini kami juga diajari untuk kreatif ya Bapak Ibu. Jadi apapun itu bisa dijadikan pantun, apapun itu bisa dijadikan suatu kata mutiara. Untuk rancangan tindakan aksi nyata dengan latar belakang sebagai berikut. Murid tidak menyukai aturan karena jika melanggar aturan maka akan mendapatkan hukuman. Dan hukuman tersebut cenderung membuat murid malu. Untuk tujuannya, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Dan tujuan yang kedua, menciptakan murid yang merdeka dengan disiplin diri yang kuat. Jadi menanamkan disiplin positif pada siswa dengan kuat. Jadi nanti tujuan kedepannya dimanapun anak-anak itu berada, tetap menerapkan disiplin tersebut. Untuk tolak ukurnya ada dua Bapak Ibu. Yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan bersama antara guru kelas dengan murid di dalam kelasnya. Yang kedua, murid mampu menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dengan guru kelas. Untuk lini masa tindakan ada 3. Yang pertama, saya meminta izin kepala sekolah untuk melakukan diseminasi budaya positif seperti hari ini Bapak Ibu. Itu langkah pertama yang saya lakukan. Kemudian yang kedua, mengajak rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman budaya positif seperti yang kita laksanakan hari ini. Dan yang ketiga, memantau, merefleksi dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat guru kelas bersama dengan murid-murid di dalam kelasnya. Budaya positif, apa tuh itu budaya positif? Monggo salah satu bisa membacakan untuk guru cantik. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, berhormat dan bertanggung jawab. Matur nuwun Bu Haryuna. Jadi budaya positif seperti ini Bapak Ibu. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi di dalam guru penggerak ini Bapak Ibu, kami itu belajar banyak tentang pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi yang telah diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Jadi apapun yang kita lakukan itu kesemuanya itu berpihak pada murid. Nyata ya Bapak Ibu. Untuk berikutnya, konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nanti kita akan belajar bersama di sini, kita akan berdiskusi bersama, kemudian ada tanya jawab juga. Monggo nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan ya Bapak Ibu. Untuk pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini meliputi 3 hal Bapak Ibu. Diferensiasi konten, jadi materinya yang berdiferensiasi. Kemudian diferensiasi prosesnya yang berdiferensiasi.
Dan satu lagi berdiferensiasi produk, jadi hasilnya. Jadi yang namanya pembelajaran berdiferensiasi itu bisa materinya yang berdiferensiasi, bisa prosesnya yang berdiferensiasi. Jadi mungkin kita melihat gaya belajar anak, kemudian juga produknya bisa berdiferensiasi juga. Nah, kemudian untuk sebelum melakukan pembelajaran berdiferensiasi, kita perlu dulu melihat yang namanya kesiapan murid. Jadi kesiapan belajar murid itu sampai di mana? Itu perlu kita lihat dulu. Kemudian juga kita lihat, kita amati minat murid seperti apa. Dan yang terakhir juga kita lihat profil belajar murid. Profil belajar murid bisa auditori, bisa visual, bisa kinestetik. Seperti itu nih Bapak Ibu. Jadi profil belajar murid itu gaya belajar ya. Nah, untuk profil belajar Pancasila, kita nyanyi bareng-bareng yuk. Tentunya ingat ya Bapak Ibu ya. Coba kita tolong salah satu bapak guru untuk memimpin menyanyikan lagu profil belajar Pancasila. Dari sini ya. Siap. Teman-teman, mari kita nyanyikan lagu profil belajar Pancasila. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan kita terus Pak Slamet. Oke, jadi profil belajar Pancasila pada kurikulum 13 ini memang kita tekankan sekali nih. Jadi pembelajaran tidak hanya pada kognitif tapi pada sikap juga. Di antaranya melalui profil belajar Pancasila yaitu beriman dan bertakwa, serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah ini Bapak Ibu, perubahan paradigma yang semula stimulus respon ke teori kontrol. Kita bandingkan ya. Untuk stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita itu sama. Berubah ke teori kontrol, bahwa realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Sama dengan siswa di Bapak Ibu. Jadi kebutuhan siswa itu berbeda, tidak sama. Berikutnya, semua orang melihat hal yang sama. Berubah menjadi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Berubah menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Saya lanjutkan, perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Nah, perubahannya, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi seperti kita melihat anak didik kita, jika melakukan kesalahan yang awalnya kita langsung memecah buruk, padahal anak tersebut sebenarnya melakukan itu ada tujuannya, ada latar belakangnya mengapa anak didik kita melakukan hal tersebut. Kemudian saya lanjutkan, orang lain mengontrol saya. Kita rubah menjadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, padahal sebenarnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dan yang terakhir, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Perubahannya menjadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini perubahan paradigma yang semula stimulus respon menjadi teori kontrol. Nah, ini Bapak Ibu berulang kali tadi saya sampaikan tentang disiplin positif, budaya positif. Budaya positif sudah, sekarang kita menginjak ke disiplin positif. Disiplin positif
merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala hal. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Oke, Bapak Ibu, sudah kita ketahui bersama bahwa motivasi anak didik, motivasi murid-murid kita itu dipengaruhi dua hal. Yang pertama dari dalam, kita sebut dengan istilah motivasi internal, dan dari luar, pengaruh faktor luar, kita sebut dengan motivasi eksternal. Motivasi internal itu berarti munculnya dari anak tersebut. Sedangkan untuk motivasi eksternal karena pengaruh faktor luar. Di sini disampaikan diantaranya karena dipaksa, kemudian karena ingin dipuji, atau karena takut mendapatkan hukuman. Nanti kita akan belajar lebih lanjut pada slide berikutnya. Nah, untuk kebutuhan dasar manusia itu digolongkan menjadi 5 ya. Secara garis besar, yaitu kesenangan. Jadi kita maupun anak didik itu berbuat sesuatu itu karena ingin senang, ingin mencari kesenangan, ya. Kemudian juga untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang dari orang lain. Jadi kita berbuat atau kita melakukan sesuatu itu agar dicintai atau disayangi oleh orang lain. Kemudian juga tentunya kita melakukan sesuatu itu untuk bertahan hidup. Kita berupaya, kita melakukan segala sesuatu, segala hal agar bertahan hidup. Kemudian juga untuk mendapatkan kebebasan ataupun mendapatkan penguasaan. Nah, ini Bapak Ibu, yang anak didik kita sering lakukan itu biasanya ini, mendapatkan penguasaan. Jadi pengen menang sendiri, pengen aku sing nomor siji, itu karena mereka ingin mendapatkan penguasaan. Nah, kita sebagai bapak ibu guru tentunya menggunakan cara-cara yang bijak agar apa yang dilakukan oleh anak didik kita itu dapat kita tuntun menjadi perilaku yang lebih baik lagi. Nah, untuk motivasi perilaku manusia, yaitu tujuannya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi lebih baik aku begini biar tidak dihukum, aku begini biar tidak diolok-olok, aku begini biar tidak dirasani. Atau Bapak Ibu, itu salah satu motivasinya. Kemudian ada motivasi berikutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Imbalan atau penghargaan atau ingin dipuji. Aku tak setiap hari selalu datang pagi biar dipuji. Aku tak selalu setiap hari datang pagi biar dapat bintang, biar dapat star dari Bapak Ibu guru. Nah, itu berarti motivasinya motivasi yang ini, ya. Untuk selanjutnya, motivasinya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sampai di sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan dulu atau nanti kita tanya jawab di akhir mawon? Yakin ya? Bisa ada yang mau ditanyakan? Ya, saya mau tanya. Selama ini apakah ibu melakukan pengontrolan, kemudian bagaimana caranya? Apa yang sudah dilakukan? Gimana sih? Oke, matur nuwun Bu Rusia atas pertanyaannya. Selama ini apakah saya sudah melakukan pengontrolan? Kemudian bagaimana caranya? Oke. Jadi kontrolnya ini kontrol disiplin ya. Dikontrol disiplinnya Bapak Ibu. Matur nuwun Bu Rusia pertanyaannya. Untuk kontrol budaya positif, tentunya di awal pembelajaran, di awal tahun kemarin kita membuat yang namanya kesepakatan kelas ya. Itu kita lakukan semuanya ya, Bapak Ibu guru ya, di setiap kelas Bapak Ibu guru mengajak murid-muridnya untuk membuat kesepakatan kelas. Kalau di sini kita istilahnya kesepakatan kelas akan menjadi keyakinan
kelas. Nah, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itulah yang akan mengontrol diri kita, yang akan mengontrol perilaku anak-anak. Nah, misalnya begini, anak-anak di awal berarti datang tepat waktu, misalnya itu sudah disepakati anak-anak dan menjadi keyakinan kelas. Nah, ketika anak-anak tidak datang tepat waktu, padahal itu di awal itu merupakan usulannya, maka akan kita kontrol itu tadi nih Bapak Ibu, kita kontrol melalui yang namanya restitusi. Nanti kita akan belajar lebih lanjut. Jadi bukan hukuman istilahnya, bukan konsekuensi juga istilahnya. Jadi nanti melalui restitusi itu kita akan melihat bagaimana alasan anak itu, mengapa dia melakukan itu. Kita tidak bisa langsung menjudge bahwa kamu salah, tapi kita lihat dulu, kita dengarkan dulu apa alasannya, kemudian mengapa dia melakukan itu, kemudian baru kita kembalikan ke anak tersebut bahwa apa yang sudah dilakukan itu betul apa salah. Nah, Brosia, jadi kontrolnya kita melalui membuat kesepakatan kelas yang menjadi keyakinan kelas. Sudah cukup Brosia? Yes. Oke, matur nuwun. Ada Bapak Ibu yang lain? Kita lanjutkan dulu ya. Nah, ini Bapak Ibu, konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, kalau ada hukuman dan penghargaan itu ternyata kurang tepat ya Bapak Ibu. Terkadang kita menghukum biar anak jerah. Terkadang kita memberi penghargaan biar anak melakukan hal yang sama di kemudian hari. Nah, ya. Jadi ini termasuk identitas yang gagal dalam penerapan konsep disiplin. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena hukuman itu menyakitkan. Mungkin anak tertentu akan mengingat hukuman itu sampai nanti dewasa. Ya, kalau tidak berimbas yang tidak baik deh. Dikhawatirkan berimbas tidak baik. Kemudian hukuman itu tidak nyaman buat mereka. Hukuman membuat murid takut. Hukuman dianggap oleh murid itu menyiksa. Hukuman dapat menyembunyikan kesalahan, dan hukuman bisa menjadikan murid menjadi tidak ramah. Kemudian untuk penghargaan yang awalnya kita kira bahwa dengan penghargaan akan membuat anak atau akan memancing anak untuk berbuat hal yang sama, ternyata itu termasuk identitas yang gagal Bapak Ibu dalam konsep disiplin. Kenapa demikian? Karena tidak efektif. Juga akan merusak hubungan atau sifat iri. Jadi nanti barangkali anak yang lain tidak mendapat penghargaan, maka akan menjadi iri. Kemudian bisa mematikan kreativitas, karena apa yang dilakukan agar mendapat penghargaan, apa yang dilakukan agar dipuji. Jadi nanti justru akan menghambat atau mematikan kreativitas anak didik kita. Kemudian juga ada sistem ranking Bapak Ibu. Kalau di sekolah kita tidak ada ya, di rapor tidak disampaikan ranking. Jadi ranking itu urutan, itu yang melihat hanya Bapak Ibu guru saja sebagai apa ya namanya, sebagai panduan lah istilahnya. Oh berarti anak yang kurang ini. Oh berarti anak yang bisa menjadi tutor temannya adalah ini gitu. Jadi penghargaan ranking itu bukan merupakan suatu penghargaan. Kemudian juga bisa merampas hak menghargai diri. Jadi nanti yang tidak mendapat penghargaan berarti tidak berharga, nanti ya kesannya kalau ada penghargaan. Nah ini Bapak Ibu, konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Ada konsekuensi, ada restitusi. Konsekuensi itu penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan. Kemudian stimulus respon seperti yang sudah saya sampaikan pada slide sebelumnya tadi. Murid menjadi menghormati peraturan dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Akan berbeda dengan restitusi. Dengan restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilaku yang dilakukannya. Kemudian murid fokus pada pemecahan masalah, jadi permasalahan atau perilaku yang sudah dilakukannya. Kemudian restitusi berlaku jangka panjang. Restitusi, murid menjadi menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrol,
dirinya memegang kontrol, jadi dipegang sendiri kontrol perilakunya, ya. Dan murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya, karena nanti solusi untuk memecahkan permasalahan itu dari murid itu sendiri. Nah, ini Bapak Ibu 5 posisi kontrol guru. Nanti kita lihat, ya, kita biasanya berada pada posisi yang mana. Nanti ada 5. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Itu artinya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi bisa hukuman fisik maupun kita dengan marah atau kita ngeloke, ngaten nggih, verbal menika. Kemudian yang kedua, guru sebagai pembuat orang yang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut. Bersuara lembut tapi diam-diam itu membuat orang yang bersalah itu merasa bersalah. Itu sebenarnya kurang tepat ya Bapak Ibu. Jadi misalnya, loh, gara-gara kamu Bu Guru dipanggil Bapak Kepala Sekolah kan? Gara-gara kamu Ibu dipanggil Ibu Kepala Sekolah kan? Nah, dengan begitu anak akan merasa bersalah. Nah, itu posisi yang nomor 2 kita sebagai guru. Yang ketiga, posisi kita sebagai guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi nanti akan ada alasan-alasan atau kita bertingkah atau kita memposisikan diri sebagai teman dari anak didik kita. Posisi kontrol berikutnya sebagai monitor atau pemantau. Artinya mengawasi. Jadi kita mengawasi perilaku atau gerak-gerik murid kita, okay? Dan yang kelima, kita sebagai guru dalam posisi kontrol sebagai manajer. Posisi terakhir, manajer, adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, Bapak Ibu, kita bisa melihat nih, kita biasanya ada di posisi yang mana? Penghukum, atau sebagai pembuat orang merasa bersalah, atau kita sebagai teman, atau kita sebagai pemantau, atau kita sebagai manajer. Untuk berikutnya, saya berikan contoh penerapan 5 posisi kontrol. Contoh kasusnya, ada siswa yang sering datang terlambat. Jika kita sebagai penghukum, maka siswa yang datang terlambat kita beri hukuman. Misalnya dengan cara, silahkan karena kamu datang terlambat, silahkan kamu menunggu di luar kelas ya, hingga jam pelajaran pertama selesai. Nanti kalau jam pelajaran pertama sudah selesai, kamu baru boleh masuk. Nah, itu berarti kita guru sebagai penghukum. Kemudian masih dengan kasus yang sama, pembuat rasa bersalah. Misalnya, sudah berapa kali Bu Guru menasehatimu, Bu Guru kecewa dengan kamu. Nah, maka anak itu akan merasa bersalah. Ada Bapak Ibu? Untuk berikutnya sebagai teman, ayolah ikuti tata tertib sekolah. Kali ini tidak apa-apa, lain kali jangan diulangi ya. Nah, kita memposisikan diri sebagai temannya si anak yang datang sering terlambat. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar tata tertib sekolah, kamu tahu kan apa konsekuensinya. Nah, jadi anak kalau sebagai pemantau, anak kita hanya melihat atau memantau apa yang dilakukan anak. Nah, dan yang terakhir sebagai manajer, dengan kasus yang sama, ada anak yang sering datang terlambat, maka kita akan mencari tahu dulu penyebabnya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaikinya? Jadi kalau kita sebagai manajer, kita menggali atau kita mengorek kesalahan apa yang sudah dilakukan anak, biar anak tersebut mengakui sendiri. Kemudian kita bersama-sama dengan anak mencari solusinya. Jadi biarkan anak tersebut yang melakukan kesalahan itu mempunyai ide untuk memperbaikinya, gitu ya.
Nah, ini Bapak Ibu, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Oke? Jadi kita lebih nyaman sekolah ramah anak di sekolah kita nih. Memakai kata, memakai istilah keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Apa bedanya? Nanti kalau peraturan kelas itu berarti sudah ada. Kemudian anak atau siswa datang ke sekolah itu. Berarti ketika dia datang itu di situ sudah ada peraturan. Nah, berbeda dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, kalau kesepakatan kelas berarti anak itu datang, kita ajak berembuk, kita ajak berdiskusi untuk menentukan atau untuk membuat kesepakatan kelas yang akhirnya menjadi keyakinan kelas di kelas tersebut. Nah, dalam pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, kemudian disesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi tidak muluk-muluk ya. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan pada saat pembuatan keyakinan kelas. Nah, saya berikan contoh ya Bapak Ibu. Di sini saya bersama dengan anak-anak membuat keyakinan kelas.
Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Ini langkah-langkah membuat keyakinan kelas yang telah saya lakukan di kelas 2B. Tentunya Bapak Ibu guru juga melakukan hal yang sama ya di awal tahun. Oke, kita lanjutkan. Nah, perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi hukuman itu tidak tepat, kemudian konsekuensi itu ada di antara hukuman dan restitusi, dan yang paling tepat adalah restitusi. Untuk hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Jadi hukumannya apa itu murid tidak dilibatkan, ya. Kemudian bersifat satu arah dari pembuat aturan berarti. Kemudian hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Jadi psikis itu biasanya verbal ya Pak Ibu. Kita marah kemudian atau kita mengucapkan apa untuk menghukum anak. Untuk konsekuensi itu terencana atau sudah disepakati sesuai dengan peraturan. Kemudian namun murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid, itu untuk konsekuensi. Dan yang terakhir adalah restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, di sini Bapak Ibu bedanya. Jadi murid itu menyadari kesalahannya, kemudian mencari solusi sendiri dari apa yang telah diperbuat. Nah, untuk segitiga restitusi seperti ini Bapak Ibu. Pertama, pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jika anak sudah melakukan kesalahan ketika sudah dilakukan restitusi, mereka kembali ke kelompoknya itu tanpa rasa bersalah. Maksudnya tanpa ada pengucilan.
dan diharapkan sudah memperoleh karakter yang lebih kuat. Nah, ini Bapak Ibu untuk langkah-langkah dalam restitusi. Tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, misalnya begini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, menstabilkan identitas itu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Adakah cara-cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita tidak langsung ngejat bahwa anak itu salah, tapi biar anak itu mengakui sendiri, kemudian bisa memberikan alasannya, dan nanti di akhir untuk menanyakan keyakinan bahwa keyakinan kelas apa yang sudah disepakati, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar. Ini ada contoh Bapak Ibu untuk penerapan segitiga restitusi. Bapak Ibu, itu tadi contoh penerapan segitiga restitusi. Nah, meskipun suaranya pelan, dapat kita lihat nih bahwa jika anak melakukan kesalahan, sangat kurang tepat jika kita memberikan hukuman. Nah, kemudian kita melakukan segitiga restitusi, diantaranya contohnya seperti itu tadi. Jadi kita bertanya dulu ke anak,
alasannya apa, kenapa terlambat. Kemudian kita tanyakan juga ke anak kesalahan apa yang dilakukan, kemudian melanggar apa, kemudian seharusnya bagaimana. Jadi solusi untuk memperbaiki kesalahan itu datang dari anak tersebut. Ya, Bapak Ibu. Untuk berikutnya, sepertinya sudah selesai Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, seperti kita sepakati di awal, silakan jika ada pertanyaan nanti kita jawab sama-sama ya. Bukan berarti saya berdiri di sini saya lebih tahu, bukan, tapi memang kita di sini belajar bersama. Monggo jika ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu di antara panjenengan. Oke, monggo Bu Yani. Dalam segitiga restitusi tadi, bagaimana caranya jika anak tersebut itu belum bisa menggali, ceritanya masih pasif, jadi diam atau begitu, bagaimana cara kita? Ya, matur nuwun Bu Yani atas pertanyaannya. Jadi begini, jika anak tersebut pasif kan ya, pada restitusi ternyata anak tersebut pasif atau diam saja kan ya, tidak berusaha untuk memecahkan masalahnya, tidak berusaha untuk mencari solusi kan ya. Jadi memang itu terjadi Bapak Ibu, terutama di kelas bawah ya. Seperti saya di kelas 2 ini, anak itu belum bisa bercerita banyak memang ya. Jadi memang harus kita guru yang aktif. Jadi kita memberikan pertanyaan-pertanyaan memang. Seperti yang saya di video tadi yang saya sampaikan, bahwa kita itu menggali dengan cara bertanya. Memang kadang-kadang anak itu hanya menjawab, ya Bu, tidak Bu, nggih Bu. Nah, itulah memang anak-anak seperti itu. Insya Allah nanti semakin kita gali keberaniannya, semakin kita gali percaya dirinya, maka di kelas selanjutnya kita harapkan anak tersebut menjadi lebih percaya diri, menjadi lebih berani dan menjadi lebih kreatif tentang apa yang sebenarnya dimilikinya. Ngaten. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Bu Yani sampai cekak? Oh, oke. Atur nuwun. Nah, setelah tanya jawab seperti biasa pada setiap akhir kegiatan maka akan kita adakan refleksi Bapak Ibu. Nah, mungkin di antara panjenengan ada yang mau menyampaikan refleksi tentang kegiatan hari ini? Untuk Pak Sotik. Terima kasih Bu Irma atas waktunya. Kegiatan yang saya ikuti kali ini, jujur banyak sekali yang bisa saya dapatkan. Yang pertama, mindset saya masih mindset tradisional, jadi anak bisa kapok kalau kita hukum, dan ternyata itu sama sekali tidak benar. Jadi di kegiatan ini saya tercerahkan. Yang kedua, dengan kita melaksanakan segitiga restitusi, manfaatnya bukan hanya anak menjadi bertanggung jawab atas apa yang dia pilih, tetapi tadi yang disampaikan Bu Irma, anak jadi insya Allah semakin percaya diri, semakin berani. Oleh karena itu kecerdasan sosialnya pun akan semakin meningkat, dan itu akan kembali pada anak. Sehingga ketika kita melaksanakan segitiga restitusi dengan sesungguhnya, maka banyak sekali manfaat yang akan didapatkan oleh anak tersebut. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Meskipun sebenarnya masih banyak ya yang saya dapatkan dari kegiatan sendiri. Dan saya harap kegiatan seperti ini banyak dilaksanakan oleh teman-teman semua, sehingga kita bisa saling memberikan praktik baik dan menularkan praktik-praktik baik yang telah kita laksanakan di kelas, sehingga harapannya setiap kelas, setiap tingkatan, setiap guru itu tertular kebaikannya. Seperti itu. Terima kasih Bu Irma. Atur nuwun Pak Sotik atas refleksinya pengalaman hari ini. Kemudian itu perasaannya, bagaimana Bapak Ibu panjenengan sudah mengikuti kegiatan ini, kemudian bagaimana perasaannya. Monggo Fitri mau menyampaikan perasaannya. Terima kasih Bu Irma. Ini sangat senang sekali saya bisa bergabung di sini. Banyak ilmu yang saya dapat, dan tentunya
semoga nanti bisa diterapkan juga dengan sesama teman-teman juga di sekolah. Terima kasih. Oke, Matur Nuwun Bu Fitri. Bu Fitri menyampaikan perasaannya hari ini sekaligus untuk penerapan ke depannya. Insya Allah bisa kita terapkan di dalam pembelajaran di kelas pada saat kita membimbing menuntun anak didik kita semua. Semoga apa yang kita kerjakan ini diridhoi oleh Allah, mendapatkan pahala, kemudian anak didik kita menjadi anak yang soleh-solehah. Seperti pada awal saya menyampaikan pantun, di akhir izinkan saya juga menyampaikan pantun. Pak Asep pergi ke kali, memancing ikan wader, ikan sepat. Saya akhiri diseminasi ini, semoga bisa memberi manfaat. Terima kasih Bapak Ibu. Sekian, jika ada salah kata saya mohon maaf. Semoga kegiatan yang telah kita lakukan bersama ini membawa banyak manfaat, terutama untuk anak didik kita nih. Jadi memang pendidikan itu berpihak pada murid. Ngaten nggih? Matur nuwun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.